Pekan ini, kasus kecelakaan yang dialami mahasiswa UGM menjadi sorotan. Argo Archiko Afandi, mahasiswa Fakultas Hukum UGM, meninggal akibat ditabrak mobil oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM pada Sabtu 24 Mei lalu. Duka dirasakan teman-teman satu Fakultas Argo yang menggelar doa bersama dan tabur bunga di depan patung Dewi Keadilan, gedung Fakultas Hukum UGM, Kabupaten Sleman. Haru terasa ketika teman-teman Argo meletakkan karangan bunga di bawah patung Dewi Keadilan. Namanya Argo. Kami memanggilnya begitu dengan penuh hormat dan hamd. Teman-teman kuliah Argo mengenang almarhum pemuda 19 tahun asal kota Depok, Jawa Barat sebagai sosok yang pintar berkawan. Argo tercatat sebagai peraih beasiswa dari sebuah bank pemerintah. Pertama masih nggak nyangka, itu bukan saya ulang-ulang sama teman saya yang ngabarin ke saya, karena semalam beberapa jam sebelum Argo pergi, ya pun Argo di grup masih ngerespons, masih ngirim-ngirim foto, jadi kok kayak bohong ya beritanya, tapi Tuhan lebih sayang sama Argo, jadi Argo diambil. Pastinya berdoa bareng-bareng untuk Argo, terus sharing-sharing hal-hal baik Argo yang tinggalkan, dan tentunya berkesan buat kita semua. Jenazah Argo dimakamkan pada Senin 25 Mei 2025 di kota Depok, Jawa Barat. Adalah bentuk tanggung jawab saya ke Allah sih, Pak. Pasca kepergian Argo, kepedihan sangat dirasakan Melina, ibu Argo yang kini hidup sendiri. Ayah Argo sudah lebih dulu meninggal ketika Argo masih duduk di kelas 2 sekolah dasar. Karena titipannya sudah diambil, saya sudah kembalikan di 19 tahun ini. Berarti tugas saya masih jauh. Sebenarnya saya dengan diamanahkan anak yatim ini adalah bentuk tanggung jawab saya ke Allah sih, Pak. Lebih ke situ. Bahwa saya diamanahkan anak yatim, jadi ini adalah bentuk tanggung jawab semaksimal mungkin. Argo ternyata sampai di 19 tahun. Nah, adiknya sekarang berarti. Argo meninggal akibat ditabrak mobil yang dikemudikan Christian Pangarepenta. Kecelakaan maut ini kemudian viral setelah warganet menemukan sejumlah kejanggalan. Di antaranya, plat nomor mobil tersangka yang berbeda saat rilis dengan plat mobil saat di lokasi kejadian. Peristiwa lain juga menjadi sorotan sepekan adalah kericuan di lokasi bursa lowongan kerja. Ribuan pencari kerja memadati gedung Presiden University di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi pada Selasa lalu. Pencari kerja berharap dari 64 perusahaan yang membuka lowongan, mereka memiliki peluang untuk diterima. Pihak perusahaan juga menjanjikan lowongan untuk 2.700 lebih tenaga kerja. Tingginya animo pencari kerja mengakibatkan ribuan orang berdesakan, adu dorong, hingga ada yang jatuh pingsan. Para pencari kerja sudah datang sejak pagi dan menunggu hingga berjam-jam untuk dapat masuk ke lokasi acara. Dari rumah jam berapa? Dari rumah dari jam 7. Tadi antrian berapa jam? Apa? Antrian berapa jam tadi? Antriannya bisa sampai sejam setengah. Harapannya di sini semoga dapat pekerjaan yang layak. Terus juga makin banyak lapangan pekerjaannya. Terus kalau bisa biar kondusif, soalnya nggak kondusif banget areanya. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Ribuan pencari kerja memadati gedung serbaguna Kabupaten Pemalang sejak pagi hingga sore hari. Para pencari kerja ini rata-rata lulusan SMK atau sederajat yang baru lulus pada tahun ini. Sebagian lainnya merupakan pencari kerja yang sudah bertahun-tahun. Cari kerjanya Susah sih. sudah nyoba kemana aja? Udah di Pemalangan aja sih. Susah ya? Ya, Ini harapannya gimana dengan ada seperti ini? ya semoga pengangguran di Pemalang semakin sedikit dan Pemalang semakin maju. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang menggandeng 40 perusahaan dengan 160 lowongan pekerjaan. Dalam job fair dijanjikan 7.540 posisi untuk ditempatkan di puluhan perusahaan di Pemalang. Tim Liputan CNN Indonesia.